Ini deskripsi UTBK SNBT, ini juga ada perubahan-perubahan yang agak mendasar ya. Ini skim yang kedua Bapak Ibu ya. Tadi skema seleksi berbasis prestasi, ini seleksi berbasis tes. Nah, yang kita terima 40% dari formasi yang ditetapkan. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Ya, walaupun ini ada 2 jadwal ya, tapi hanya boleh ikut sekali. Ya. Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. Ini hasil UTBK 2024. Seleksi jalur SNBT 2024 berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio bagi peserta memilih program studi seni dan olahraga. Lanjut Mas. Nah, ini ketentuan tambahan yang saya kira ini juga baru yang perlu kita sampaikan. Ini inovasi-inovasi yang dilakukan kementerian ini memang untuk kepentingan anak-anak kita Bapak Ibu ya, dan kepentingan PTN. Jadi saya lihat ini semakin tahun perubahan-perubahan yang dilakukan itu memang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itulah inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan ya. Termasuk oleh kementerian. Jadi siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SMPTN 2022 tidak dapat mendaftar di SNBT 2024. Ini sama. Tahun-tahun sebelumnya ini juga sudah diatur seperti ini. Ya. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini yang baru. Ya, ini yang baru. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Kenapa ini dilakukan? Ya. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan, Pak Kepala Badan juga. Peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Kalau dia sudah daftar ulang Pak Ibu. Saya contohkan yang sederhana Pak Ibu nih ya. Saya baru buka Fakultas Kedokteran dulu bulan Agustus. Udah diumumkan ini SNBT. Karena izinnya baru keluar kita buka pada rentang yang diizinkan oleh kementerian. Ternyata yang mendaftar itu 1.400-an lebih. Ya. Saya terima 50 orang. Ternyata yang 50 orang ini setelah kita telusuri datanya, mereka sudah terdaftar semua di PTN di Indonesia macam-macam. Kan kasihan juga yang sudah mendaftar di Unpad, di Unpad karena nggak dapat kedokteran di Unpad dia pilih yang keduanya mungkin di sosiologi dan sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan, dia ambil juga kedokteran. Walaupun ke Padang sana jauh katanya. Jadi ternyata yang masuk 50 orang di Sumbar itu, di Bukit Tinggi Fakultas Kedokteran kami itu hanya 13 orang dari Sumatera Barat. Selebihnya paling banyak dari Jawa. Dan mereka semua telah terdaftar di PTN. Tahun 2024 hal ini tidak boleh terjadi lagi. Maka itulah dibuat regulasi ini ya. Supaya harusnya kan di Unpad kosong 1 kursi ini. Harusnya kan diisi oleh anak-anak yang di bawahnya. Nah inilah yang kita antisipasi ya. Jadi data ini semua by system nanti. Ini sudah komitmen seluruh rektor PTN ya. Silakan lanjut Mas. Persyaratan peserta UTBK. Saya kira ini juga ya. Kita batasi siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau kelas terakhir pada tahun 2024 atau peserta didik paket C tahun 2024 dengan unsur umur maksimal. Nah, ini paket C ini juga perlu kita batasi. Karena kalau tidak dibatasi umur ini, mereka bergaul sama-sama mahasiswa baru, ada yang sudah jadi bapaknya juga ya, jadi seperti tidak teman sebayanya nggak sama, nggak sangkatan, jauh jomblang betul, maka umurnya maksimum 22 tahun. Ya. Lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2022 dan 2023 atau lulus paket C tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal 22 tahun per 1 Juli 2024. Ya. Kemudian membayar biaya UTBK kecuali peserta KIP kuliah. Lanjut Mas. Pelaksanaan UTBK di pusat UTBK atau sub pusat UTBK ini sama
sama dengan tahun yang lalu. Materi tes sama, ya, karena hasil analisis kawan-kawan, inovasi yang dilakukan oleh kementerian terhadap materi tes ini, alhamdulillah ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka itu tahun kedua ini tetap sama materi tesnya, ya. Kemudian tes potensi skolastik ini, ya, saya kira sama, lanjut aja Mas, ya, karena materi tesnya sama, enggak berubah. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Nah, ini. Kemudian pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 seksi, 2 sesi setiap hari. Ya, hasil tes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Karena kita menggunakan komputer Bapak Ibu, ini memang mempertimbangkan juga ketersediaan komputer yang terkoneksi secara bersama, ya, di pusat-pusat UTBK, ya, dan sub-pusat UTBK. Lanjut. Ini materi tes sama, ya. Tes potensi skolastik, penalaran matematika dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi tidak jauh berbeda. Artinya ini sangat berkeadilan. Materi tes ini tanpa bimbel pun anak-anak bisa ikut. Ya. Jadi memang diberi kesempatan. Inilah yang kita maksudkan berkeadilan. Lanjut. Pendaftaran UTBK SNBT 2024. Nah, ini login portal SNPMB untuk memilih menu pendaftaran UTBK, ya, kemudian melengkapi biodata, memilih pusat UTBK di mana tempat domisili atau yang paling mudah mereka jangkau, ya, di daerah itu. Kemudian memilih program studi dan mengunggah portofolio, dan tempat ujian itu tidak menentukan kelulusan. Jadi di mana saja itu sama. Yang penting mana yang lebih mudah kita akses untuk dapat mencapai tempat ujian itu, ambillah di sana. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan nanti kalau dia mau pilih ITB, dia ingin tes di Bandung. Sama saja dia tes di Gorontalo, ya, dengan dia tes di Bandung sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian mengunduh kartu peserta UTBK SNBT. Lanjut, Mas. Peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SNBT, ini 200.000, ya, sama dengan tahun yang lalu. Nah, ini pun disubsidi oleh pemerintah. Ya. Kalau dengan biaya ini enggak cukup Pak Ibu, ya, dengan kondisi yang ada saat ini. Lanjut. Nah, ini pilihan, ini juga baru, ya, pilihan program studi. Jadi kenapa ini kita lakukan? Ya, karena kita ingin, ya, karena bergabungnya pendidikan akademik dengan vokasi, ya, kita harapkan, ya, selama ini minat masyarakat untuk vokasi itu dibanding akademik memang di bawah Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang kita berikan kesempatan anak-anak kita memilih 4 pilihan, ya, maksimum. Jadi kalau misalnya peserta itu memilih, boleh mereka memilih 1 pilihan program studi, boleh, ya, bebas memilih di program apapun. Apakah dia mau memilih akademik, mau memilih vokasi, bebas. Kalau dia pilih 1, kalau dia pilih 2, sama juga, dia bebas memilih di program apapun. Mau memilih akademik saja 2, boleh. Mau memilih vokasi saja 2, boleh. Apa yang dimaksud dengan vokasi? Program diploma 3 dan program sarjana terapan D4, itu yang vokasi. D3 dan sarjana terapan D4. Nah, yang baru sekarang ini ada 3 pilihan program studi, kita berikan kesempatan mereka. Tapi mereka wajib, kalau seandainya mereka memilih 2 program studi akademik, maka yang 1 wajib vokasi. Kalau seandainya dia memilih 2 program vokasi, yang 1 wajib akademik. Sebaliknya. Kemudian bagaimana kalau mereka memilih 4 program studi? Mereka wajib memilih 2 program studi akademik, 2 program studi vokasi, yang 1 program vokasi itu wajib mereka pilih program diploma 3. Nah, kalau tidak minat,
jangan dipilih. Ya. Nah, jadi ini yang baru. Ya. Jadi urutan dalam pemilihan program studi ini menetapkan prioritas pilihan nanti. Nah, ini kita harapkan, oleh sebab itu kita berharap anak-anak kita ini betul-betul mereka mempertimbangkan terhadap pilihan yang akan mereka sasar. Ya. Lanjut, Mas. Dilaksanakan di 74 pusat, sama ya. Saya kira tidak ada yang baru ini penambahannya, belum, masih tetap yang lama. Lanjut. Lanjut, Mas. Ini jadwal. Ini gelombang 1 30 April sampai 7 Mei, kemudian gelombang kedua 14 Mei, memang ada jeda 1 minggu. Kenapa kita buat jeda 1 minggu? Kalau seandainya ada hal-hal yang gangguan nanti ya pada gelombang pertama, misalnya ada gempa, ada banjir, ya, maka kita tidak mau anak-anak kita dirugikan, maka masa senggang seminggu itu digunakan untuk mengatasi itu. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada gangguan. Maka dibuat 2 gelombang, ya, 14 gelombang kedua 14 Mei sampai 20 Mei. Jadi jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Jadi nanti infonya bisa dilihat di web SNBP, ya, SNPB. Lanjut. Nah, ini yang penting Bapak Ibu bisa catat. Jadwal UTBK SNBT 2024, pendaftaran UTBK SNBT 21 Maret sampai 5 April, ini perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat, mohon sekali bantuan dari teman-teman media. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 30 April 2024, ya, itu dan 2 sampai 7 Mei 2024, ini untuk pendaftaran gelombang 1. Pelaksanaan UTBK gelombang 1, pelaksanaan UTBK gelombang 2 14 sampai 20 Mei. Pengumuman hasil SNBT 13 Juni, masa unduh sertifikat UTBK 17 Juni sampai 31 Juli. Jadi nanti ini akan sangat transparan, ya. Akan sangat transparan. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 sama. Nah, mudah-mudahan ini bisa sampai ke masyarakat dengan clear begitu ya. Lanjut, Mas.